Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala ayatan ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 dan surat Ali Imran ayat 104. Artinya, dan Tuhanmu telah memaklumkan bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan barang siapa yang engkar, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada yang baik, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, maka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kami hormati, ayat yang kami bacakan di awal tadi merupakan dasar dari pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Maka kita beri judul yaitu mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat adanya rasa aman. Bapak Ibu kami hormati, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mulai dari bentuk tubuh kita, Allah ciptakan dalam bentuk vertikal. Allah ciptakan dalam bentuk tegak lurus. Ada yang gagah, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja. Itulah yang terbaik menurut Allah. Maka Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami letakkan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Illa kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Bapak Ibu kami hormati. Nah, udara yang kita hirup pada hari ini, makanan yang kita makan, air yang kita minum, itu juga merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu saja, ada satu nikmat yang sangat besar yang kita miliki pada hari ini, yaitu adanya Islam dalam diri kita, adanya keimanan, dan adanya rasa aman. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kami hormati. Nah, pada hari ini di zaman yang modern, orang beranggapan bahwa nikmat itu hanya berbentuk harta, tahta, dan segala bentuk kemewahan.
yang sifatnya hanya sementara saja. Padahal kalau kita betul-betul menjadi seorang Islam yang kafah, mukmin yang sejati, adanya rasa aman, inilah yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat, dengan syarat kita ikuti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Karena banyaknya nikmat Allah itu kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kata Allah, apabila engkau menghitung nikmatku, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya karena banyaknya nikmat Allah itu. Bapak Ibu kami hormati, Allah memberikan nikmat kepada kita bukan lepas begitu saja, tidak. Allah akan minta pertanggungjawaban. Kapankah itu? Nanti di yaumil akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kata Allah, dan pada hari ini aku akan minta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah aku berikan kepada engkau. Bapak Ibu kami hormati, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempertanggungjawabkan nikmat Allah itu? Salah satunya adalah dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Bapak Ibu kami hormati, ada 3 kategori syukur. Apabila kita memiliki ketiga kategori ini, barulah kita dikatakan orang yang asyakir atau orang yang bersyukur. Yang pertama namanya al-i'tiraf, yang kedua namanya at-tahaddud, yang ketiga namanya at-ta'atah. Al-i'tiraf artinya pengakuan bahwa apa yang kita miliki, harta, tahta, segala bentuk kemewahan, itu Allah yang memberikan, bukan hanya karena kehebatan kita. Yang kedua, at-tahaddud artinya menyebut-nyebut nikmat Allah. Kita sebut-sebut, ya, dengan syarat dia ada rasa riya. Tsumma latus'alunna yauma, ulangi dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, dan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kata Allah, maka sebut-sebutlah, jangan diam saja. Yang ketiga, at-ta'atah, itu ketaatan kita. Yang pertama, taat melaksanakan perintah Allah, taat menghentikan larangan Allah. Apa perintah Allah itu? Aqimus shalah wa atuz zakah as-shaum fi syahri Ramadan. Apa larangan Allah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras. Minuman keras ini juga bagian dari narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya, termasuk minuman keras. Yang kedua, maisir, berjudi. Mengundi nasib dengan anak panah, bertenung, itu perbuatan setan. Jauhi perbuatan itu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu kami hormati, nah, agar kita bisa melaksanakan perintah Allah itu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, tentu adanya rasa aman. Tanpa adanya rasa aman, maka kita tidak akan bisa beribadah secara maksimal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi rasa aman itu merupakan kebutuhan pokok yang harus kita miliki. Negara kita tidak akan bisa membangun kalau tidak ada rasa aman. Begitu pentingnya rasa aman ini. Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu aman? Aman suatu kata yang sering kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aman itu terdiri dari 4. Yang pertama namanya security. Yang kedua namanya surety. Yang ketiga namanya safety. Yang keempat namanya peace. Apa itu security? Security adalah adanya perasaan aman, terhindarnya kita dari gangguan, apakah itu gangguan fisik. Yang kedua, adanya rasa aman, terhindarnya kita dari gangguan, yaitu gangguan dari rasa kekhawatiran. Yang ketiga, yaitu terhindarnya kita dari bahaya. Yang keempat, adanya perasaan damai lahir dan batin. Nah, aman itu secara umum artinya adalah terhindarnya kita dari gangguan, baik gangguan fisik maupun gangguan psikis kita. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, lalu apa hubungannya antara aman dengan Islam? Begitu pentingnya aman ini, begitu pentingnya Islam ini bagi kita, maka kita umat Islam harus menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif. Nah, umat Islam kita, ya, bagaimana kita membawakan diri kita, masing-masing kita bisa menciptakan rasa aman Islam. Islam merupakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Yang kedua, Islam itu adalah suatu agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Islam itu kalau kita lihat asal katanya yaitu aslama yuslimu islama. Artinya tunduk, patuh dan selamat. Jadi orang Islam itu bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dan bisa menyelamatkan orang lain. Maka Nabi bersabda, apa kata beliau? Al-muslim man salimal muslimun mil lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya, ya, karena gangguan dari lidah dan tangannya. Makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan dua ini, ya. Hati-hati menggunakan lisan kita, hati-hati menggunakan tangan kita. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan dua hal ini, nah bisa kita masuk penjara. Contohnya penyebaran berita-berita bohong. Bisa saja mencemarkan nama baik seseorang. Bisa saja kita mengadu domba orang. Bisa saja kita memfitnah orang dengan lidah yang kita miliki. Al-fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu juga dengan tangan. Tangan tidak hati-hati kita menggunakan, kita bisa masuk penjara. Kita membunuh orang, kita mengambil punya orang tanpa izin orang, namanya pencurian. Itu bisa kita diproses secara hukum kalau kita tidak hati-hati. Kemudian lidah dan tangan bisa membawa orang masuk ke dalam surga apabila dia pergunakan dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tentang Islam. Kemudian juga ada lagi tentang Islam tambahannya. Islam itu agama yang mengajak umatnya berbuat baik, mencegah kepada yang mungkar. Di Allah yang kita bacakan tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran di permukaan bumi, itu salah satu tugas kita umat Islam. Maka Nabi sudah bersabda, apa kata beliau? Marra minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa zalika ataful iman. Nah, apabila engkau melihat suatu kemungkaran di permukaan bumi ini, maka cegahlah. Dengan apa dicegah? Dengan tangan. Dengan tangan bukan kita, ya, main hakim sendiri, tidak. Kita gunakan kewenangan yang kita miliki, kita cegah dengan tangan kita. Tidak mampu dengan tangan, fa'illam yastati fabilisani, cegahlah dengan lidah.
Nak mampu dengan lidah, cegahlah dengan hati. Wazalika ataful iman. Itu merupakan selemah-lemahnya iman. Tidak bisa kita berbuat ya untuk mencegah, jangan kita mendekati yang namanya kemungkaran tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tentang Islam. Kemudian tentang iman. Iman itu adalah keyakinan kita. Jangan sampai keyakinan kita ini dia bisa berubah. Hanya dengan sesuatu hal bisa berubah keyakinan kita. Makanya iman itu merupakan tasdiqu biqalbi wa iqrar bil lisan. Ya, merupakan apa yang kita tasdiqkan di hati kita, ucapkan di lidah kita, kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari, itu merupakan iman yang kita miliki. Nah, suatu ketika Nabi didatangi oleh seseorang yang berpakaian serba putih, rambutnya serba hitam yang mengkilat sekali. Orang tadi dia duduk di depan Nabi, kemudian lututnya disandarkan ke lutut Nabi, tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Para sahabat pada waktu itu heran, siapa orang ini? Dia tidak ada tanda-tanda bahwa dia dari perjalanan yang jauh. Kelihatannya begitu segar, dan kemudian dia bertanya kepada Rasul. Apa katanya? Ya Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Nabi menjawab. Apa kata beliau? Antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah as-saum fi syahri ramadan wal hajjul baitullah. Islam itu adalah, kata beliau, engkau ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, engkau dirikan salat. Yang ketiga, bayarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah bagi mereka yang sanggup. Apa kata orang tadi? Qala. Dia berkata, engkau benar ya Rasulullah. Para sahabat heran. Dia yang bertanya, dia pula membenarkan. Ditanya lagi, ya Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman. Iman itu adalah, kata beliau, ya, dijelaskan oleh Rasulullah, amantu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil khadarihi wa syarihi minallah. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada nabi dan rasul hari kemudian, dan kadar buruk, kadar baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau benar ya Rasulullah. Engkau benar ya Muhammad, kata orang tadi. Kemudian ditanya lagi masalah ihsan, ditanya lagi masalah hari kiamat. Setelah itu dijawab oleh Rasulullah. Nah, barulah orang tadi hilang, meninggalkan tempat. Berkatalah Nabi, para sahabat, tahu kan kau siapa yang datang itu? Tidak tahu ya Rasul, itulah Jibril menyampaikan wahyu kepada aku. Bapak Ibu yang kami hormati, nah pada kesempatan yang baik ini, di akhir penyampaian kami, saya selaku Kasat Dimas Polres Junjung mengajak kita semuanya, mari kita senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban. Bagaimana caranya? Yang pertama, amankan diri kita. Yang kedua, amankan keluarga kita. Yang ketiga, amankan masyarakat lingkungan kita. Apalagi, ya, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya volume kejahatan semakin meningkat. Ya, orang-orang Islam banyak yang meninggalkan rumah untuk pergi beribadah ke masjid. Makanya pesan kami, sebelum meninggalkan rumah, kunci pintu, kunci jendela. Barang-barang yang penting yang ada di luar rumah masukkan ke dalam rumah, kemudian hidupkan lampu dalam rumah supaya ya bisa menghindari orang berbuat kejahatan. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena adanya niat semata, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspada, waspada, waspadalah, kata Bang Nabi. Bapak Ibu yang kami hormati, ya itulah yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sama-sama berdoa agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, rukun, dan damai. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Banyak maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.